SMK Pelita Jati Barang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang terletak di wilayah Kecamatan Jati Barang, Indramayu. SMK Pelita Jati Barang didirikan pada tanggal 1 Maret 1975 dengan visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan bidang bisnis dan manajemen, serta informasi dan komunikasi dalam mewujudkan lulusan yang berbudi pekerti, kerja keras, inovatif, dan berakhlak mulia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan didukung salah satu misinya yaitu mendidik dan melatih tenaga kerja yang terampil di tingkat menengah dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen serta informasi dan komunikasi. SMK Pelita Jati Barang memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu multimedia, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran, bisnis daring, dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dedi Supardi, sebagai Kepala Sekolah SMK Pelita Jati Barang akan menyampaikan beberapa informasi mengenai tentang sekolah SMK Pelita Jati Barang ini. Bahwa SMK Pelita Jati Barang ini berdiri pada tahun 1975 dan mulai operasionalnya adalah tahun 1 Maret 1975 dengan nomor 55 garis miring AS garis miring 1975 tanggal 1 Maret 1975 dan SK izin pendirian sekolah itu dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu nomor 422.32.SIP.073 garis miring KEP .26 Sekret tanggal 22 Februari 2016 ya. Nah, itu tentang yang berkaitan dengan SMK Pelita Jati Barang. Kemudian SMK Pelita Jati Barang juga mempunyai visi dan misi. Antara yang pertama adalah visi SMK Pelita Jati Barang adalah menjadi lembaga pendidikan pelatihan bidang bisnis dan manajemen serta informasi dan komunikasi dalam mewujudkan lulusan yang berbudi pekerti, kerja keras, inovatif, dan berakhlak mulia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan misi sekolah yang pertama adalah mendidik dan melatih tenaga kerja terampil tingkat menengah dalam bidang keahlian dan manajemen serta informasi dan komunikasi. Kedua, membekali tamatan dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan kejuruan yang berjiwa profesional dan mandiri. Ketiga, mewujudkan kualitas siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, menyelesaikan masalah dan berjiwa kewirausahaan. Yang keempat, menjalin kemitraan yang baik dengan pihak dunia usaha atau dunia industri dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah dan tamatan. Sedangkan tujuan sekolah yang pertama adalah melaksanakan diklat berbasis kompetensi untuk menghasilkan tamatan yang memiliki keunggulan. Kedua, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja tingkat menengah yang memiliki sikap profesional. Ketiga, menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, normatif, inovatif, kreatif, yang berbudi pekerti, luhur, dan berakhlak mulia. Keempat, mewujudkan fasilitas yang memenuhi standar diklat yang diselenggarakan. 5. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara optimal. 6. Mempersiapkan tamatan untuk membuka usaha kecil, menengah, dan kewirausahaan. Dan kemudian strategi
pelaksanaan kegiatan tersebut pertama adalah memberdayakan secara optimal semua potensi sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, meningkatkan pelayanan diklat atau kegiatan belajar mengajar. Ketiga, membudayakan disiplin kerja dan belajar untuk semua warga sekolah. 4, meningkatkan kesejahteraan warga sekolah sesuai kemampuan lembaga. 5, meningkatkan profesional kepala sekolah, guru dan staf TU melalui pembinaan, penataran dan diklat baik di dalam atau di luar lingkungan sendiri. 6, meningkatkan pelayanan pembinaan siswa melalui kegiatan layanan yang edukatif seperti layanan BP atau BK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembinaan kelembagaan dan lain-lain. 7, mengoptimalkan kegiatan unit produksi sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekolah. 8, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan instansi terkait. Nah, itu antara lain yang berkaitan dengan visi misi, tujuan sekolah dan strategi pembelajaran. Nah, untuk kelanjutannya maka ada beberapa program sekolah yang antara lain adalah ada program jangka panjang, itu untuk periode tahun 2015 sampai 2023 atau selama 8 tahun. Prioritas kegiatannya jangka panjang ya, dititik beratkan pada peningkatan mutu. Kemudian yang kedua, program jangka menengah ya, SMK Pelita Jati Barang itu periode 2016-2017 sampai 2019-2020 ya. Itu selama 4 tahunan ya. Titik beratnya adalah kepada ya, program kurikulum dan pembelajaran, kemudian yang kedua kesiswaan, ketiga ketenagaan sarana prasarana, kelima daya dan biaya, kemudian manajemen dan hubungan masyarakat. Nah, di samping itu juga ada program kerja tahunan. Program kerja tahunan ini yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun sebagai penjabaran dari program jangka panjang atau juga jangka menengah. Oleh karena itu titik beratnya adalah mewujudkan program-program yang memang bisa diselenggarakan selama 1 tahun. Ya, misalnya ada penyediaan sarana prasarana, apakah sarana praktek atau juga sarana-sarana yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan program keahlian ya, seperti misalnya komputer, kategoritas register, atau juga yang berkaitan dengan multimedia ya, yang memang banyak harus disediakan. Oleh karena itu pada tahun 2019 sekolah kita ini diberikan kepercayaan untuk melaksanakan teaching factory yang berkaitan dengan produk ya, industri atau produk ya kreatif ya, di mana anak-anak bisa membuat produk yang bisa dijual ke masyarakat. Oleh karena itu diharapkan nanti anak-anak terampil dan bisa berwirausaha untuk di tempat ya, di mana mereka itu ada di tempat tinggalnya dan sebagainya ya, atau ada dalam kehidupan di masyarakat ya. Oleh karena diharapkan para lulusan tamatan ini memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk life skill atau untuk kehidupan masa depan. Nah, oleh karena itu dengan adanya program-program ini diharapkan juga sekolah bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan kelengkapan praktek, baik itu untuk program keahlian multimedia, program keahlian bisnis daring dan pemasaran, kemudian juga program tata kelola ya, dan perkantoran ya. Oleh karena itu ada 3 program keahlian ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan anak yang memang bisa diharapkan untuk masa depan. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan
dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi informasi bagi kita semua, bagi masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan di sekolah SMK Pelita Jati Barang ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat, jabatan yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu saya memegang waka kurikulum dengan harapan untuk mempercayai saya sebagai waka kurikulum. Harapan kualitas yang ada di SMK Pelita Jati Barang semakin ke depan semakin meningkat. Maka dari itu, saya sebagai waka kurikulum akan memaparkan visi yang terkandung di dalam jabatan waka kurikulum. Di antaranya, visi yang pertama, membimbing siswa berdasarkan nilai-nilai keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan prestasi dan kompetisi siswa dalam bidang akademik sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif serta profesional untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan bermutu kepada siswa melalui proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, serta menyenangkan. 4. Membangun pelayanan publik melalui teknologi informatika dan pustaka elektronika. 5. Mengembangkan manajemen transformasi, transparansi, dan akuntabilitas. 6. Mempersiapkan sekolah ideal berstandar nasional yang menuju sekolah yang berstandar internasional. 7. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, terpelihara, dan indah untuk mendukung terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan. Itu diantaranya visi yang perlu dipaparkan saya sebagai waka kurikulum. Mudah-mudahan visi kita sesuai dengan visi dan misi sekolah kita adalah sama, sehingga apa yang diharapkan oleh sekolah kita bisa tercapai dan sukses. Untuk itu, sekali lagi, SMK Pelita Jati Barang siap untuk menantang pada zaman-zaman sekarang. Dan akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suganda sebagai Wakasek Kesiswaan SMK Pelita Jatibarang. Saya menjalankan tugas sebagai Wakasek Kesiswaan berkat dari tugas dari pihak sekolahan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah yang memberikan tugas pada saya. Saya sebagai Wakasek Kesiswaan mempunyai visi dan misi untuk SMK Pelita Jatibarang. Adapun visi yang kami unggulkan di sini adalah unggul dalam prestasi, non akademik, berdisiplin, dan berbudi pekerti. Sedangkan misi yang kami tonjolkan di sini adalah, yang pertama adalah menumbuhkan dan melaksanakan cinta lingkungan sehingga kegiatan 7K dapat terwujud. 2. Memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum. 3. Meningkatkan kedisiplinan agar terbentuk pribadi mandiri dan bertanggung jawab. 4. Meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni. 5. Menumbuh kembangkan budi pekerti dan budaya bangsa dengan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut secara benar sehingga menjadi landasan dalam bertindak. Dan misi yang terakhir adalah meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani. Demikian visi dan misi Wakasek Kesiswaan SMK Pelita Jatibarang. Kurang dan lebihnya saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Jaman selaku pembina OSIS. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia, mulai dari SMP, SMA, dan SMK. Pembina dan pengembang generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus bangsa dengan memberi bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian, dan berbudi luhur. Oleh karena itu, OSIS harus menjadi contoh teladan yang baik untuk siswa lainnya, serta memiliki loyalitas untuk membantu kemajuan sekolah. Terdapat 4 jalur pembina kesiswaan. Yang pertama itu organisasi kesiswaan, yang kedua latihan kepemimpinan, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat itu kegiatan wawasan wiyata mandala. Keempat, pembinaan sudah dilakukan oleh sekolah dan berjalan lancar. Tujuan OSIS yaitu menghimpun ide,
bakat, kreativitas, serta minat para siswa dalam satu wadah yang bebas bertanggung jawab untuk bekal di masa depan. Semoga kita bisa terus menjalin kerjasama, komunikasi, dan menerapkan etika untuk kemajuan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Munaji. Di SMK Pelita Jatibarang ini ditugasi sebagai Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK, yang mana berfungsi untuk menyalurkan lulusan SMK Pelita Jatibarang untuk ditempatkan di dunia kerja atau dunia usaha. Saat ini SMK Pelita Jatibarang sudah bekerja sama dengan beberapa dunia usaha, dunia industri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk luar negeri saat ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menempatkan ke negara Malaysia di sektor formal. Demikian juga 2 tahun ini bekerja sama dengan dunia kerja wilayah negara Jepang. BKK SMK Pelita Jatibarang mempunyai tekad untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK Pelita Jatibarang untuk diterima di dunia usaha. Semoga saja dengan bantuan semua pihak, BKK SMK Pelita Jatibarang meningkat dan semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya lulusan SMK Pelita Jatibarang. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Ayu Kristiani Eskom. Saya sebagai guru multimedia di SMK Pelita Jati Barang. Dan saya menjabat sebagai Kepala Program Keahlian Multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools dan tautan link, sehingga penggunaan dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs web. Lulusan multimedia bisa sebagai junior animator, web developer, dan engineer desain grafis. Terima kasih. Otomatisasi tata kelola perkantoran diharapkan lulusannya sebagai tenaga pelaksana di bidang perkantoran yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sebagai manusia yang bertanggung jawab dan mencintai profesi pekerjaannya. Untuk lulusan OTKP ini diharapkan setelah memasuki lapangan kerja akan menduduki posisi jabatan atau lingkup pekerjaan sebagai staf perkantoran junior atau juru tata usaha kantor, maupun sebagai resepsionis atau arsiparis maupun petugas humas atau keprotokolan. Tidak menutup kemungkinan karena diharapkan lulusan SMK ini sebagai moto atau jargon SMK bisa. Jadi ada BMW. BMW ini singkatan dari bekerja. Yang pertama bekerja sesuai jurusannya, yang kedua M itu melanjutkan atau kuliah, dan W itu adalah singkatan berwirausaha. Diharapkan nanti ada memiliki jiwa produktif untuk bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Cukup sekian paparan mengenai program pendidikan otomatisasi tata kelola perkantoran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmi Purwaningsih. Mulai mengajar di sini semenjak tahun 1996. Ya. Alamat rumah di Bulak. Di sini saya sebagai ketua program jurusan bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran ini di sini kita menyiapkan tenaga pelaksana atau yang profesional di bidang bisnis atau dunia usaha, serta mengembangkan sikap yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu memiliki sikap kewirausahaan sebagai bagian dari pendidikan menengah yang bertujuan menyiapkan siswa atau tamatan yang nantinya bisa memasuki bidang dunia usaha atau dunia industri. Kemudian jabatan yang nantinya bisa dilakukan setelah siswa itu lulus dari sekolah kita. Di antaranya siswa-siswa kita itu bisa menjadi pertama seorang pramuniaga, atau juga tenaga pemasaran, tenaga pembelian, bisa juga pengelolaan gudang, bisa juga sebagai kasir, bisa juga sebagai tenaga administrasi penjualan dan pembelian, juga bisa sebagai perantara dalam perdagangan. Barangkali dari saya sebagai ketua program pemasaran cukup di sini, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku subsidi dari pemerintah yang bisa digunakan untuk menggali ilmu oleh siswa ketika waktu istirahat, maupun tempat mendukung belajar dengan mata pelajaran yang terkait. Ruang tata usaha yang dilengkapi sarana pendukung untuk melayani kebutuhan tenaga pendidik serta wali murid yang berkepentingan dengan pihak sekolah. Musola Nurul Ilmi yang dimiliki SMK Pelita Jati Barang dapat menampung cukup banyak siswa untuk sholat berjamaah maupun pembelajaran yang berkaitan dengan keagamaan dan kegiatan religius lainnya.